Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya di sekolah materinya sampai mana? Simple present tense. Simple present tense itu tahu apa? Belum. Simple present tense itu kalimat yang digunakan untuk sesuatu yang sering terjadi atau sering disebut kebiasaan yang sering kita lakukan. Rumusnya sendiri ada S, V, the rest of the sentences. S itu subject, V itu verb, the rest of the sentence itu biasanya itu di dalam bahasa Indonesia itu keterangan subjek. Kalau subjek itu biasanya itu I, you, they, we, atau she, he, it, bisa juga nama orang. Kalau verb itu disebut kata kerja. Biasanya bahasa Indonesia itu SPOK itu sih, yaitu contohnya I go to the school by bus. I itu saya, go itu pergi, to the school kan ke sekolahan, by bus dengan bus. Nah ini I itu sebagai subjek, go itu sebagai verb, the school, to the school by bus itu sebagai ini kayak keterangan. Kemudian yang she goes to the school by bus. Kenapa goes? Kalau I, you, Dewi itu menggunakan go. Kalau she, he, it menggunakan goes. Belakangnya ada es-nya. Paham? Kalau ini sebagai subjek, ini sebagai verb. Berarti ini sebagai keterangannya. Oke. Untuk kata kerja yang belakangnya O, CH, SH, SX, OX atau IX itu belakangnya ditambahi ES. Contohnya go, berarti belakangnya ES jadinya goes. Kalau chats berarti chattes. Kalau was berarti wasses. Kiss Kisses. box Boxes. fixes. Kemudian untuk kata kerja yang belakangnya itu ada konsonan Y. Kalau belakangnya ada konsonan Y itu ditambahi IS. Contohnya carry ditambah IS, Y-nya hilang jadi carries. Kemudian study kan belakangnya Y-nya hilang tambah IS jadinya Studies. Kemudian worries. Untuk yang akhirannya vokal dan konsonan Y itu tambahannya S. Contohnya play tambahan S jadinya plus. Kan ini A sebagai vokal, Y sebagai konsonan, jadinya plus. Kemudian say tambahin S jadi Size. enjoy tambahin S jadi Enjoys. Kemudian macam-macam simple present tense. Macam-macam simple present tense itu yang pertama ada simple present tense afirmatif. Rumusnya sendiri itu ada subjek kan tadi udah tahu ya, subjek. I, you, they, we, she, he, it itu. Verb 1 atau bisa to be. To be itu is, am, are. Kemudian plusnya O. Ini untuk rumusnya. Contoh. They watch new movies every Sunday. They, mereka, watch itu kan menonton. Mereka menonton film baru setiap minggu. They itu sebagai subjek, watch itu sebagai verb 1. New movies every Sunday itu sebagai objeknya. Kemudian Susi Pujiastuti is the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries. Susi Pujiastuti adalah Menteri Kelautan dan Perikanan. Susi Pujiastuti itu sebagai subjek, is kan berarti to be. Maksudnya ini to be, verbnya verb yang to be. Verb plus to be. The Ministry of Maritime Affairs and Fisheries itu sebagai objeknya. Kemudian yang kedua itu ada simple present tense negatif. Simple present tense yang negatif itu rumusnya ada yang subjek plus done atau does not plus verb 1 plus O objek. Ini intinya itu yang negatif itu ketambahan not. Kalau do not bisa, don't bisa. Kalau does not bisa, doesn't bisa. Kemudian tambahan verb dan objek.
Kemudian yang ini bisa jadi yang subjek plus ini itu is are tadi itu apa? To be ya, ini to be plus not plus object. Contohnya, Susi Pujiastuti is not the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries. Kan sama kayak yang tadi, cuma ketambahan not. Ini kan sebagai subjek is kan berarti masuknya yang to be, pakainya to be tambahan not plus ininya itu objek ya, paham kan? Kemudian contoh yang kedua, they berarti kan sebagai subjek. Kan ini kan subjek bisa nama kan, contohnya ini nama Ya. nah ini sebagai they itu sebagai subjek. Don berarti kan pakainya yang ini rumuhnya don, yang ini don. Kemudian buat ini sebagai objek. Oke. Kemudian simple present tense interrogatif. Interrogatif itu kalimat tanya. Kalimat tanya itu contohnya rumusnya itu ada bisa do atau does plus subjek. Subjeknya itu malah yang habis yang do. Nah, habis yang do. Kalau ini kan subjek dulu baru do. Yang ini do-nya dulu baru subjek plus verb 1 plus objek. Contohnya, do they watch a new movie every day? Apakah mereka menonton film baru setiap minggu? Berarti kan ini do dulu baru subjeknya. Ini sebagai do, ini sebagai subjek, watch itu sebagai verb 1, ini a new sebagai objek. Paham?